Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang penuh kasih, yang senantiasa peduli dan memperhatikan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, untuk perlindungan Tuhan, pemeliharaan-Mu sampai saat ini. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini, semua karena kemurahan-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan suara firman-Mu. Berbicaralah secara pribadi kepada kami, sehingga firman-Mu itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Amsal 23 ayat 4-5. Tertulis demikian. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada quote yang mengatakan bahwa kebahagiaan yang sejati membawa lebih banyak kekayaan daripada semua uang yang ada di dunia ini. Dan kekayaan tidak ditentukan pada apa yang dimiliki oleh seseorang, tapi ditentukan pada bagaimana sikap hidup orang itu. Seringkali kita terjebak dalam keinginan untuk memiliki kekayaan, namun tidak memahami hakikat dari kaya yang sebenarnya di hadapan Tuhan. Ayat dalam Amsal ini mengatakan agar jangan susah-susah menjadi kaya. Mengapa ayat ini berkata demikian? Mengapa kita harus tinggalkan niat untuk menjadi kaya? Jawabannya sederhana saja, saudara, yaitu karena kekayaan bisa lenyap, tidak kekal, dan tidak menjamin hidup kita. Dan kekayaan bukanlah tujuan hidup kita. Yang terlebih penting daripada soal menjadi kaya adalah hidup dalam kebenaran, dalam sukacita, bersyukur, dan menerima setiap berkat Tuhan dengan hati yang gembira. Kalau kita terobsesi dengan kekayaan, baik dalam bentuk uang, harta benda, atau materi lainnya, kita akan sangat mudah terjatuh ke dalam dosa karena godaan untuk menghalalkan segala cara. Dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-9 tertulis, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Keinginan untuk menjadi kaya menyebabkan kita mudah sekali jatuh ke dalam dosa dan berbagai pencobaan yang membinasakan. Maka dari itu saudara, kita perlu menjaga hati kita agar terbebas dari keinginan seperti ini dan dari ketamakan akan harta, materi, dan kekayaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang terlebih penting daripada mengejar kekayaan adalah yang pertama, utamakan Tuhan dalam hidup kita. Kasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Yang kedua, hiduplah dalam nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, jalani hidup dengan sukacita dan damai sejahtera oleh Roh Kudus. Yang keempat, bekerjalah dan lakukanlah yang terbaik yang dapat kita lakukan. Yang kelima, bersyukurlah atas segala berkat Tuhan yang kita terima. Yang keenam, cukupkanlah diri dengan apa yang ada. Jangan berlebihan dalam pengeluaran dan hiduplah bijaksana. Yang ketujuh, berilah bantuan kepada sesama kita yang membutuhkan, dan muliakanlah Tuhan dengan apa yang kita miliki. Saudara yang terkasih, jagalah agar hati kita senantiasa dipenuhi dengan kasih Tuhan, bukan ketamakan atau kecintaan akan kekayaan. Sebab kekayaan tidak pernah memberikan kepuasan dan kebahagiaan yang sejati. Biarlah hidup kita senantiasa kaya di hadapan Tuhan, melalui sikap hidup kita yang benar seturut dengan firman-Nya. Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang mengasihinya. Tuhan menyediakan berkat-berkat-Nya
yang berlimpah senantiasa bagi kita yang percaya dan berharap kepadanya. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajar kami, menegur kami, membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa hidup berkenan kepada Tuhan. Bersihkanlah hati kami Tuhan, dari segala keinginan-keinginan akan kekayaan dunia, dan dari kecintaan akan harta materi. Biarlah hati kami senantiasa terpaut kepadamu Tuhan, bukan kepada mamon, kepada harta dunia, kepada kekayaan, kepada uang, tapi biarlah hati kami senantiasa mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Pimpin kami ya Roh Kudus, supaya hidup kami benar dan berkenan di hadapan-Mu. Kami mau ya Tuhan untuk mengalami sukacita dan damai sejahtera, kebahagiaan yang sejati yang daripada-Mu, yang tidak terikat atau tergantung kepada perkara-perkara materi, tapi yang berlandaskan pada kebenaran firman-Mu. Sebab itulah yang membuat kami berbahagia senantiasa dalam hidup ini. Ajar kami Tuhan untuk bersyukur, berterima kasih kepadamu untuk segala berkat yang Tuhan berikan. Sungguh begitu banyak berkat-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Berbicaralah terus kepada kami ya Roh Kudus. Buatlah hati kami mengerti akan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Pimpinlah kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas, tugas-tugas, pekerjaan dan pelayanan kami. Sertai setiap langkah kami Tuhan, dan biarlah segala yang kami kerjakan dan lakukan, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.